Salam, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat beribadah, sehat kita semua, semangat. Ya. Pagi ini sesuai dengan tema yang kita angkat bicara tentang iman yang menggerakkan perbuatan dan kesatuan. Ya. Bapak Ibu dan saudara, saya sendiri Pastor Edison Pasaribu, mungkin informasi sudah disampaikan dari Sinode Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia atau Sinode Yakin, sinode yang sedikit unik tetapi Tuhan menghadirkan keunikan ini. Saudara-saudara, kalau bicara tentang iman dan perbuatan, ya, terutama dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, saya harus bacakan ini menjadi dasar persekutuan kita pagi ini supaya tidak lari kemana-mana. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Bisa ditayangkan nanti ya, supaya yang tidak bawa Alkitab bisa juga mengikuti, supaya kita jangan hanya mendengar tetapi juga melihat dan membacanya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara-saudara, ini dasar perenungan dan juga khotbah bagi kita pada pagi hari ini. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, banyak orang mempertentangkan ajaran Yakobus ini dengan ajaran Paulus. Ya. Kalau kita baca di Efesus, di Roma, bagaimana
Paulus menekankan masalah keselamatan itu hanya karena anugerah, hanya karena iman gitu. Sementara kita lihat di Yakobus ditetapkan dan diajarkan oleh Rasul Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi banyak orang kadang memperdebatkan, mempertentangkan, mendiskusikan, dan malahan kadang membendrokkan ini menjadi sebuah ajaran yang bertentangan antara Paulus dengan Yakobus. Tetapi sebetulnya saudara-saudara bukan masalah berbeda, bertentangan, bertolak belakang, atau juga malahan saling menolak satu dengan yang lain, tetapi audiensnya, orang yang dihadapi oleh masing-masing Paulus dan juga Yakobus pada waktu itu memang yang berbeda. Karena pada waktu Paulus yang dihadapi adalah para ahli-ahli Taurat yang menekankan tentang ketaatan disiplin untuk hidup sepenuhnya menjalankan hukum Taurat yang 631 perintah itu. Bayangkan saudara-saudara. Jadi mereka lebih menekankan apa yang mereka lakukan, ketaatan, melakukan peraturan, perintah. Itu semua perbuatan-perbuatan harus ini, tidak boleh ini, harus seperti ini. Dan akhirnya mereka mengatakan bahwa mereka hanya selamat kalau mereka taat untuk melakukan hukum Taurat. Jadi bukan karena iman. Nah, karena itu Rasul Paulus menekankan bahwa keselamatan hanya karena anugerah. Efesus juga bicara di sana, ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa kalau perbuatan Anda tidak ada satupun yang bisa selamat. Karena kita tidak ada yang benar, kita orang berdosa. Bukan karena usahamu, tetapi hanya karena anugerah Tuhan engkau selamat. Jadi itu yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Tetapi saudara-saudara, dalam Yakobus pasal 2 ini yang dihadapi oleh Rasul Yakobus berbeda dengan orang-orang yang dihadapi oleh Paulus. Kalau Paulus begitu ketaatan, menekankan masalah melakukan hukum Taurat, tetapi yang dihadapi oleh Yakobus sebaliknya. Orang yang sudah merasa selamat, merasa sudah dijamin oleh Yesus hanya karena anugerah, jadi tidak perlu lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang dianggap bisa memampukan kita selamat. Akhirnya saudara-saudara, antara iman dengan perbuatan dalam lingkungan orang yang dihadapi oleh Rasul Petrus waktu itu sangat berbeda, sangat bertentangan. Mereka mengatakan mereka sudah selamat, orang yang beriman luar biasa, percaya pada Yesus, tetapi perbuatan sehari-hari mereka menjijikkan. Tidak sama dengan apa yang mereka imani. Mereka mengatakan mereka sudah selamat. Orang yang memang taat, beriman, mengaku sebagai orang Kristen yang luar biasa, menerima Yesus sebagai juru selamat yang memang satu-satunya, tetapi di lapangan hidup mereka tidak sama seperti apa yang mereka imani. Karena itu Rasul Yakobus dengan tegas mengatakan, imanmu yang kau ucapkan tetapi perbuatanmu yang kamu lakukan beda, itu tidak menyelamatkan kau. Karena itu iman harus dinyatakan lewat perbuatan. Dan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan adalah sesuatu iman yang mati. Iman yang hidup haruslah iman yang bisa menggerakkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ini bedanya kita dengan agama yang di seberang. Ya. Kita melakukan kebaikan karena kita sudah diselamatkan. Yesus lebih dahulu menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan kita.
Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Tidak mungkin kita bisa selamat kalau bukan karena anugerah Tuhan. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, Tuhan Yesus perintahkan kepada kita bahwa kita harus tunjukkan iman itu di dalam perbuatan nyata sehari-hari kita. Efesus pasal 4 ayat 2 katakan, hendaklah kamu selalu. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu. Kata hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sopan, dan tunjukkan kasihmu untuk melakukan atau tunjukkan kasihmu untuk saling membantu. Saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 juga dikatakan, kalau engkau katakan bahwa engkau ada di dalam Yesus, maka engkau wajib. Kata wajib di sana. Engkau wajib hidup sama seperti Yesus waktu ia hidup. Karena itu saudara-saudara, ini bukan berarti kalau kita katakan kita beriman, akhirnya kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Malahan di sini Rasul Petrus tekankan, iman tanpa perbuatan adalah kosong, adalah mati. Iman yang hidup adalah iman yang menggerakkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi kita melakukan yang baik bukan supaya kita diselamatkan, tetapi sebagai bentuk identitas kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Karena itu Efesus 4 ayat 2 tadi, hendaklah engkau selalu. Kata hendaklah bukan kesannya seperti bukan sebuah perintah. Hendaklah engkau, kata engkau personal ya. Bukan jemaat, bukan bangsa. Engkau. Kalau Tuhan katakan engkau, pendeta atau pastor Edison Pasaribu, berarti pribadi saya. Hendaklah saya selalu. Always, selalu. Kapan saja, di mana saja, kepada siapapun juga, dalam kondisi yang bagaimanapun. Itu kalau dikatakan selalu ya. Kalau dikatakan selalu berarti kapan saja, di mana saja, kepada siapapun, dalam kondisi yang bagaimanapun saya harus selalu rendah hati. Harus selalu lemah lembut. Harus selalu sopan. Dan harus selalu tunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Ini karakter Tuhan. Karena itu saudara, kita di Jakarta memang pasti ini sebuah pergumulan panjang ya. Kalau dikatakan kapanpun, kepada siapapun, dimanapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, kita harus rendah hati. Mencari pemimpin-pemimpin yang rendah hati itu memang sulit. Tapi pemimpin yang mau terus kakinya berlutut di hadapan Tuhan, yang setia, sabar, pasti mendatangkan banyak berkat dan kekuatan. Rendah hati. Karena Tuhan paling tidak suka orang yang sombong. Kedua, lemah lembut. Kemarin kami di Depok ada urusan sedikit cari barang di The Mall. Waktu kita mau keluar, kita dengar ada bapak-bapak teriak-teriak di tempat parkir gitu dah. Kita bingung. Kita pada masuk, ada apa gitu. Hanya masalah parkiran, ribut, berantem. Wah ini. Kalau ditanya pasti banyak alasannya. Tetapi firman Tuhan katakan dalam kondisi apapun. Banyak orang bilang, aduh ngertilah karena saya lagi mumet ini banyak persoalan. Tapi Tuhan bilang dalam kondisi apapun kita harus tetap terarah, terkendali gitu. Jakarta keluar dari rumah semua urusan banyak gitu dah. Kalau tidak sabar, wah. Karena itu yang ketiga, kesabaran. Sabar ini pendidikan yang tidak pernah selesai. Dan tidak tahu kita berapa lama. Dan tidak pernah dijadwalkan ujiannya. Karena setiap hari kita mengalami ujian. Setiap hari kita belajar. Itu menyangkut masalah kesabaran.
Dan yang terakhir yang dituntut Efesus 4 ayat 2 adalah tunjukkan kasihmu, saling membantu dan saling menolong. Karena itu saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa antara Petrus dengan Paulus bukan bertentangan, bukan berseberangan, malahan Petrus itu kembali menegaskan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa iman harus ditunjukkan kepada orang dalam perbuatan yang hidup. Baru iman itu iman yang hidup. Kalau kita hanya ngomong tapi beda apa yang kita lakukan, itu namanya kemunafikan. Saya khotbah di atas mimbar berapi-api seperti ini umpamanya, tapi orang akan melihat hidup saya bukan yang di atas mimbar ini. Tetapi orang akan melihat hidup saya di bawah mimbar. Dan itu khotbah yang paling efektif, saudara. Kalau khotbah di atas mimbar itu mungkin enak saja, ya. Tetapi khotbah kita yang di bawah mimbar itu yang paling menentukan. Itulah hidup saudara, keseharian saudara. Ibadah kita setiap hari memuji Tuhan, meloncat-loncat, luar biasa. Tetapi pujian dan ibadah yang Tuhan tuntut yakni keseharian saudara. Apakah juga saudara akan meloncat-loncat memuji Tuhan? Tadi kita dengar bersyukur, selalu bersyukur. Bersyukur kata pengakuan bahwa di dalam hidup kita Tuhan masing-masing punya rancangan dan rencana yang terbaik untuk kita. Itu syukur, pengakuan sungguh-sungguh. Karena itu kalau kita bersyukur berarti kita mengimani Tuhan tahu semua persoalan kita dan semua yang terjadi seizin Tuhan, dan Tuhan tidak pernah biarkan kita berjalan sendirian. Itu iman kita. Karena itu kepada yang muda-muda juga saya tegaskan pada hari ini, kata syukur itu maksudnya mengaku bahwa saya ada karena Tuhan, seluruh persoalanku sepengetahuan Tuhan, apa yang terjadi padaku seizin Tuhan, tetapi apapun yang berlaku dalam perjalanan hidupku, pasti Tuhan tidak pernah biarkan aku berjalan sendirian. Tuhan selalu bantu dan tolong. Hanya sekarang masalahnya apakah kita mau mengandalkan Tuhan? Dalam persoalan apakah mungkin kita mau melibatkan Tuhan? Mau bertemu Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, tempat curhat yang paling tepat itu adalah Tuhan. 24 jam Tuhan buka untuk kita. Tetapi banyak orang malah curhatnya ke rumah tetangga. Ibu-ibu kalau pagi seharusnya ketika suamimu berangkat ke kantor, anakmu berangkat ke kerja atau berangkat sekolah, seorang ibu Kristen yang baik harusnya dia masuk ke kamarnya. Ibu Kristen yang baik seharusnya menjadi pendoa syafaat yang kuat di rumahnya. Jadi banyak yang terjadi, suaminya berangkat ke kantor, anaknya ke sekolah, si ibu malahan pergi ke rumah tetangga. Malahan ngapain di sana? Curhatlah, posting-postingan lah, TikTok lah, dan sebagainya. Bukan mendoakan suami dan anak-anaknya. Nah, itu firman Tuhan mengingatkan, jadilah seorang ibu pendoa syafaat yang kuat di rumahmu. Karena doa yang paling didengar Tuhan adalah orang yang paling dekat dengan engkau. Yang paling dekat dengan seorang suami adalah istri. Yang paling dekat untuk anak-anakmu pasti ibu-ibunya, gitu dah. Nah, karena itu tadi Pak Franky bilang, kalau sudah urusan keluarga, ibulah yang lebih tahu. Karena urusan bapak pasti lebih banyak keluar, gitu dah. Karena itu pendoa syafaat yang paling kuat di rumah setiap keluarga Kristen adalah seorang ibu. Tempat curhat yang paling tepat adalah Yesus. 24 jam Tuhan buka untuk kita. Karena itu tidak ada kita yang tidak punya masalah.
Saya tanya kita yang hadir di sini, ada yang tidak punya masalah? Dari yang anak kecil sampai yang sudah opa-opa. Pasti semua kita punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Hanya masalahnya saja yang beda-beda, gitu kan? Kita lihat umpamanya orang yang hebat dengan orang yang kekurangan. Kita menganggap sepertinya hanya orang ini yang punya masalah, yang sana tidak. Semua punya masalah, hanya masalahnya saja yang beda-beda. Karena itu tidak perlu kita memperbanding-bandingkan. Karena banyak orang bilang sepertinya hanya aku yang punya masalah. Tuhan, kenapa hanya saya? Kok tetangga itu kelihatannya senyum, enak, sehat, dan tidak punya persoalan. Kita merasa hanya kita saja yang punya masalah, gitu kan? Kita tidak tahu. Karena masing-masing punya cara dan sistem untuk menghadapi masalah. Yang pasti saudara, kita semua punya masalah. Hanya masalahnya yang berbeda. Tetapi sekarang yang Tuhan tuntut bagaimana sikap kita menghadapi masalah. Kalau tadi kita katakan bahwa Tuhan tahu semua, semua berlaku seizin Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan, berarti ketika kita punya masalah, kita seharusnya tetap kuat. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita berjalan menyelesaikan masalah kita sendirian. Ini yang harus kita tunjukkan kepada orang lain dalam bentuk iman yang hidup, iman yang tidak kosong, iman yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Karena itu saudara-saudara, saya pernah ingat percakapan mantan Presiden Gus Dur waktu itu dengan beberapa tokoh Muslim. Wartawan tanya, Bung Gus, agama mana yang paling dekat dengan Tuhan? Gus Dur bilang yang dekat itu agama Hindu. Karena orang Hindu itu hubungan dengan Tuhannya seperti keponakan dengan omnya. Om, Santi, Santi, Om. Jadi Santi dengan omnya, gitu kan. Tetapi lebih dekat lagi menurut Gus Dur adalah orang Kristen, gitu kan. Karena hubungan antara umat dengan Allah itu seperti bapa dengan anak. Ketemu, ngobrol, bercanda, bercakap-cakap, dekat kemana, berjalan bersama-sama. Tapi ada yang tanya, kalau Islam gimana Gus Dur? Oh jauh, ngomong dengan Tuhan juga harus pakai toah. Ini lawaannya Gus Dur. Karena itu saudara-saudara, tunjukkan sekarang iman kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama di Indonesia ini, iman yang betul-betul hubungan anak dengan Bapa. Yang harus menjadi identitas yang kuat bagi kita kepada banyak orang lain. Gus Dur juga pernah ditanya, dia bicara tentang bahwa di dunia ini ada 4 bangsa. Bangsa yang pertama, sedikit ngomong, tetapi juga sedikit kerja. Ini orang-orang Afrika. Kelompok yang kedua, sedikit ngomong, tapi banyak kerja. Ini orang Jepang, orang Taiwan. Kelompok yang ketiga, yang banyak ngomong, tetapi juga banyak kerja. Nah, ini orang-orang Tiongkok dan orang-orang Amerika. Banyak ngomong, banyak kerja. Tetapi ada orang yang banyak ngomong, sedikit kerja. Ini orang India, orang Pakistan. Jadi ada yang nanya Gus Dur, kalau orang Indonesia itu di mana, Bung Gus? Dari antara 4, oh enggak ada di mana-mana. Kenapa? Karena orang Indonesia itu antara ngomong dengan kerjanya enggak nyambung. Beda yang diomongin, beda yang dikerjakan. Tapi saya percaya ya jemaatnya Ibu Sutini ini pasti kalau rapat bicara apa yang mau dikerjakan dalam pelayanan, prakteknya juga pasti sama dengan apa yang dibicarakan, gitu ya. Ya, apalagi seharusnya sedikit ngomong tetapi banyak kerja. Tapi seperti orang Amerika juga enggak apa-apa, banyak ngomong tetapi juga banyak kerjanya.
Nah kalau kita Indonesia ya begitulah, banyak koreksi orang gitu. Saya pernah diundang juga waktu masih tugas dulu. Saya pensiunan dari Kementerian Agama ya. 37 tahun saya kerja di Kementerian Agama, menangani khusus sinode-sinode di Indonesia yang ada hampir 400 sinode. Pernah diundang oleh gereja Mormon, ini gereja orang suci zaman akhir yang ada di Utah waktu itu. Ini satu gereja yang sering di Indonesia disebut pengajar sesat, termasuk saksi Yehova. Jadi ketika mereka mengundang untuk melihat kegiatannya di sana, saya waktu itu diutus khusus dari Indonesia untuk melihat kegiatan gereja Mormon di Utah. Tapi ternyata saya menyaksikan bahwa gereja Mormon itu bukan lagi gereja yang hanya pada tahap membicarakan apa yang dikatakan Yesus, malahan mereka sudah pada tahap menghidupi apa yang Tuhan katakan. Karena itu tidak heran 26 Desember tahun 2004, kalau tidak salah, tsunami di Aceh. Waktu itu suasana Natal, saya waktu itu juga sedang ada kegiatan Natal nasional di Balai Sidang, dengar ada waktu itu tsunami di Aceh. Tanggal 26, 27 dilaporkan oleh perwakilan Mormon ke Utah di Amerika. Kemudian mereka langsung koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Kita juga waktu itu dari Kementerian Agama keluarkan rekomendasi tidak keberatan untuk mendrop bantuan. Tanggal 26 tsunami, 27 koordinasi, tanggal 28 pesawat mereka sudah ada di Banda Aceh. Pesawat sendiri, dengan bantuan sendiri. Indonesia masih membentuk panitia. Karena itu saudara-saudara ini yang ingin Petrus katakan pada saat ini. Bahwa iman bukan hanya bicara. Iman bukan hanya mengatakan aku percaya Tuhan. Tapi iman itu memberlakukan apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang perlu kita hidupi pada saat ini. Dan itu yang ingin kita nyatakan dalam praktek kita di lapangan. Satu hal yang sangat luar biasa dalam perenungan kita hari ini, terutama tema bicara tentang iman yang menggerakkan perbuatan, tetapi juga membentuk gerakan yang menyatu, bersatu. Karena bagaimanapun kesatuan ini adalah sesuatu yang mendatangkan berkat. Kalau kita bicara tentang jemaat yang ideal, pasti orang yang mengatakan jemaat yang ideal itu yang pertama pasti dia legal gitu ya. Dia legal. Jemaat yang ideal itu yang pertama dari segi hukum dan aturannya legal. Dia diakui gitu. Kedua pasti orang melihat jemaat yang ideal itu alamatnya jelas gitu. Kalau di gang-gang yang tidak jelas dan sebagainya orang mengatakan wah ini kurang ideal ini. Yang ketiga, jemaatnya juga makin lama semakin banyak. Karena itu kita berdoa untuk jemaat keluarga Kristus di sini. Tuhan berkati, bertambah luas, bertambah banyak. Tuhan gerakkan jiwa-jiwa baru untuk datang mengisi kursi-kursi yang kosong. Kita berdoa terus. Tetapi jemaat yang ideal juga pasti orang katakan kalau pekerja-pekerjanya juga memang berkualitas. Yang rendah hati, yang takut Tuhan, yang betul-betul memelihara jemaatnya untuk tetap rukun. Jemaat yang ideal juga yang memberi persembahan untuk Tuhan tanpa paksaan. Tetapi juga jemaat yang ideal yang punya program-program baik. Tetapi di atas semuanya itu saudara-saudara, walaupun kita legal, kita banyak jemaatnya, pengerjanya luar biasa, programnya juga hebat, pemberian persembahannya juga, tetapi kalau jemaat itu tidak rukun,
maka sia-sialah jemaat yang besar, yang banyak, yang hebat. Karena itu kunci iman yang hidup itu harus ditunjukkan dalam bentuk hidup yang rukun. Yang satu, yang kuat. Mengapa saudara-saudara, Mazmur jelas mengatakan kepada orang yang hidupnya rukun, kesana Tuhan memerintahkan berkat. Tanpa diminta, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan Alexander. Kalau pernah mendengar itu sebagai pendiri dari Yayasan Desa Terpadu di Nabire. Bagaimana membuat pendidikan berpola asrama. Karena anak-anak di Papua antara rumah dengan sekolah itu belum nyambung. Soal mandi, soal tidur, soal makan dan sebagainya. Jadi waktu beberapa anak dari pedalaman kita bawa ke Nabire, itu ibu kota kabupaten, kita harus ajarkan mereka bagaimana tidur, berpakaian, bagaimana mandi, bagaimana sikat gigi dan sebagainya. Pada awalnya ketika kita ngajar mereka mandi, ya ini yang paling lucu juga. Mandi siram dulu, kemudian pakai sabun mandi, kemudian baru disiram lagi, kemudian baru dilap kering. Awal-awalnya mereka ikuti, tetapi makin lama kita lihat sering mereka siram, disabun, kemudian tidak disiram lagi. Gitu. Kita tanya kenapa? Tidak usah Bapak, karena sabun itu wangi katanya. Jadi harus dibiarkan begitu. Begitu juga sikat gigi pada awalnya dikumur-kumur, setelah itu bersih, tapi setelah lanjut berikutnya tidak pernah lagi dikumur. Karena odol itu katanya enak, jadi dibiarkan di mulutnya. Tetapi sekarang ketika kami ke Nabire 2 minggu yang lalu, wah, sekolahnya bertumbuh luar biasa ya. Hanya untuk TK ada 2 kampusnya, dan siswa hanya untuk TK saja ada berjumlah 200 orang. Pak. Hanya TK saja. Belum SD, belum SLTP, belum SMA dan SMTK. Dan sekarang kita lihat bahwa tamatan dari pesat ini sudah ada di mana-mana. Gitu. Karena itu saudara-saudara, ini juga termasuk apa yang mau ditunjukkan oleh Pendeta Daniel Alexander, iman itu harus ditunjukkan, dilakukan, dan juga dihidupi melalui perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Karena itu saudara-saudara, biarlah kiranya renungan hari ini menolong kita bahwa ibadahmu yang benar dan yang sejati adalah apa yang Anda lakukan setiap hari di tempat kerjamu, bukan hanya di tempat ibadah ini. Ibadah yang sesungguhnya adalah hidup keseharianmu, di mana engkau ditempatkan, di mana engkau dikerjakan, di mana engkau hidup dan bertumbuh. Itulah ibadah yang sesungguhnya, bentuk cerminan iman yang hidup, yang sehat dan yang kuat sebagai orang yang hidup dalam Yesus. Dan kiranya itulah yang membentuk kita, melahirkan orang-orang yang kuat dan yang baru. Karena itu kalau kita di Indonesia masih banyak tantangan, ada teman-teman kita yang beribadah kita juga sulit, ya, mereka bertemu, mereka diusir dan sebagainya. Itulah tantangan yang harus terus kita doakan. Dan menurut saya, kita memerlukan orang-orang yang kuat, berdoa untuk Indonesia, supaya semakin dewasa, semakin bisa menerima perbedaan dan keberagaman. Tuhan memberkati kita. Shalom, mari kita berdoa.